hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menghormati semua orang, siapapun dia, dari agama manapun dia, dari suku apapun dia, dari kepercayaan apapun. Kita tidak dibatasi, karena firman Tuhan mengingatkan kita, hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itu artinya kita menghormati pemerintah. Apa nasihat Petrus bagi kita sebagai orang percaya supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka? Yang ketiga adalah di ayat yang ke-13 sampai 14. Kita baca poin yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Tunduklah dan hormati lembaga atau institusi pemerintahan yang ada. Di sana ada presiden beserta jajarannya sampai yang paling bawah, yaitu di ayat yang ke-13 sampai 14. Ayat 13 dan 14 berkata demikian, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tunduk dan menghormati lembaga yang ada atau institusi pemerintahan yang ada. Ini memberikan arti bahwa ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tunduk, dan yang kedua adalah menghormati orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus patuh kepada pemerintahan yang ada. Makanya kalau ada misalnya ada hamba-hamba Tuhan, ada tokoh-tokoh atau ada orang-orang percaya yang suka memberontak terhadap pemerintah, itu sesuatu hal yang keliru. Terkecuali kalau itu adalah saran yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Atau misalnya kita melakukan kejahatan. Nah, perlu kita juga menolak hal demikian. Tetapi selaku itu baik, saran dari pemerintah, kita harus melakukan. Karena firman Tuhan sendiri mengajarkan kita sebagai warga negara yang baik, di mana kita ada, kita harus tunduk dalam hal itu. Sebagai warga negara Indonesia juga yang baik, kita harus taat, melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Misalnya apa saja? Misalnya adalah wajib pajak. Nah, saya percaya bahwa kita semua, kalau ada pajak-pajak, kita sudah menyelesaikan itu semua. Amin. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melakukan itu. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, kita harus tunduk kepada pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga kesatuan NKRI. Kita harus menjaga. Juga sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati hak asasi manusia. Melakukan suatu tindakan, misalnya masalah hal iman. Ada orang-orang yang tidak menghargai keputusan hal demikian. Misalnya dari A pindah ke B, atau misalnya dari B pindah ke A. Mengenai kepercayaan, ada orang-orang yang begitu keras dan juga melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, ini adalah berbicara tentang apa? Menghormati hak asasi manusia. Makanya kita dalam Kristen itu, Bapak Ibu, kalau ada orang misalnya pindah agama, misalnya dari Kristen pindah ke kepercayaan lain, tidak ada orang Kristen itu yang suka ribut. Saya tidak pernah melihat dia sampai ribut besar, tidak pernah. Tapi kalau dikasih teguran, dikasih nasihat, itu so pasti. Tetapi kalau sampai ribut itu, saya tidak pernah. Karena Kristen diajarkan menghormati hak asasi manusia. Nah, sebagai warga negara Indonesia juga yang baik adalah mentaati hukum dan pemerintah. Atau sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah kita tidak diperkenankan menjadi warga negara yang suka melawan atau memberontak. Walaupun misalnya ada hal-hal yang ada problem, tetapi misalnya dalam lembaga-lembaga itu harus diselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 13 ayat yang pertama. Nah, kalau kita sudah menemukan, kita baca secara bersama-sama dari Roma pasal 13 ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah,
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terus bagaimana Pak? Kan orang-orang yang memimpin kita bukan seiman dengan kita. Bukan masalah tentang iman. Segala lembaga, segala sesuatu itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Nah, ini berbicara tentang hal universal. Maka dengan demikian perlu kita menjaga dan juga menghormati keputusan-keputusan pemerintah. Jikalau itu hal-hal yang baik, yang membangun. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan pada pagi hari ini supaya kita boleh menjadi warga negara yang baik. Amin. Nah, ada hal yang menarik di sini adalah Matthew Henry memberikan suatu komentar dari ayat ini. Dia mengatakan demikian, hormatilah semua orang, rasa hormat sebagaimana mestinya patut diberikan kepada semua orang. Orang miskin, orang cerdas, orang bijaksana, dan sekalipun orang fasik harus dihormati. Agama yang benar adalah merupakan penopang terbaik bagi pemerintah. Nah, ingat kalimat ini, agama yang benar merupakan penopang terbaik bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan kepatuhan demi kepentingan Tuhan dan hati nurani. Bapak Ibu, kita harus tunjukkan bahwa kita orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya, dan kita adalah merupakan agama atau kepercayaan yang benar di hadapan Allah. Sehingga ketika kita melakukan ini, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Sebagai kesimpulan, mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang kedua tadi ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menghormati semua orang, siapapun dia, dari agama manapun dia, dari suku apapun dia, dari kepercayaan apapun. Kita tidak dibatasi, karena firman Tuhan mengingatkan kita, hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itu artinya kita menghormati pemerintah yang ada, yang sudah Tuhan tetapkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kami melalui hamba-Mu Rasul Petrus, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka. Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh melakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, dan mampukan kami untuk mempraktekkan, untuk mengaplikasikan dalam hidup kami sebagai jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.